Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik online pembelajaran dari SDS 024 Anwar Karim 8 di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan dipandu WA, siswa mampu mengamati dan mencari informasi dan mengidentifikasikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, melalui diskusi secara voicemail, siswa mampu menyampaikan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan, sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok pikiran dan mengembangkan ide pokok secara rinci. Selanjutnya, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ayo, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ada yang ingat? Oke, akan dibahas. Perkembangan biakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara aseksual atau tidak kawin pada tumbuhan. Ada berapa cara perkembangbiakan vegetatif? Yang pertama, perkembangbiakan secara alami. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Jadi, proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada dua cara. Diingat ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada gambar, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Gambarnya adalah gambar bawang. Di sana dijelaskan bahwa bawang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan spora, tunas, akar tinggal. Nah, kalian lihat gambar. Di sana ada gambar bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Kemudian ada pisang. Setelah itu ada jahe. Nah, semua tumbuhan yang disebutkan mereka melakukan perkembangbiakan dengan cara spora, tunas, akar tinggal. Nah, ini dia perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Yang pertama ada spora, yaitu jamur. Kemudian ada tunas, yaitu pisang. Ada geragi. Kemudian ada umbi batang. Setelah itu ada umbi lapis pada bawang, umbi akar pada wortel, dan akar tinggal pada jahe. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif terdiri dari spora, tunas, geragi, umbi batang, umbi lapis, dan akar tinggal. Nah, kesemuanya itu adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Diingat ya, jangan sampai lupa. Note untuk catatan, dari gambar yang dilihat siswa, guru melakukan diskusi online dengan voicemail tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, jadi di sini tugasnya nanti kalian akan melakukan diskusi voicemail melalui WA yang dipandu oleh guru kalian dengan materi yang sudah disampaikan. Oke. Selanjutnya kita akan membaca teks ya. Judulnya Tumbuhan sebagai Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di daerah dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia
memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur. Dataran tinggi Alas Aceh dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Nah, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, dari teks tersebut nanti kalian akan menentukan ide pokok pikiran pada bacaan teks tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Untuk itu, kalian diminta untuk membaca secara seksama, dipahami dan diteliti agar nanti dapat menemukan ide pokok pikiran bacaan tersebut. Notes, dari teks di atas, siswa dapat menentukan ide pokok pikiran dan mengembangkan ide pokok pikiran secara rinci. Terima kasih. Semangat belajar, selalu jaga kesehatan, harus maju, dan tetap sehat.